Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Putraldina dari Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Salsabila dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Al-Awaliyah dari Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Dwi Darwisyanti dari Program Studi Psikologi. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu pekerja seni sekaligus pencipta tarian Putri Cempo. Nah, Putri Cempo itu sendiri merupakan salah satu apa teman-teman? Sejarah yang ada di Kota Gresik. Ya. Ini dia. Ini cerita sang putri Campa mengarungi lautan sampai ke negeri seberang. Di kediaman Mbak Nikmatus Sa'diyah yang akan disebut siapa nih Mbak? Iya, biasanya saya akan dipanggil Nikma. Saya dengar-dengar Mbak ini itu ya pencipta tarian Putri Cempo. Ya. Nah, saya merupakan pencipta atau koreografer dari karya Putri Cempo. Ngomong-ngomong nih Mbak alumni mana sih kok bisa pakai gitu? Iya, kebetulan saya merupakan mahasiswa lulusan dari Sekolah Tinggi Kesenian Ilmatikta Surabaya. Wah, pantesan ya jago tari banget. Tarian Putri Cempo ini kenapa Mbak kok bisa gitu? Apa ya? Menciptakannya gitu loh. Yang mendasarinya itu apa? Kalau untuk yang mendasarinya, waktu aku kuliah dari zaman semester 1 sampai semester 8 itu udah punya keinginan untuk membuat sebuah karya tari yang ada di daerah saya. Kebetulan daerah saya itu ada makam Putri Cempo atau peninggalan dari sejak zaman dahulu. Nah, makam Putri Cempo ini saya selalu dikasih tahu sama kakek nenek saya dan beberapa orang-orang di sekitar saya bahwa Putri Cempo itu seorang putri yang berpindah dari negara Sabah ke Indonesia untuk belajar agama. Selain itu, beliau juga ada kisah asmara yang membuat saya terinspirasi untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya. Kenapa kok milih Putri Cempo? Kan banyak situ sejarah lain di Gresik gitu Mbak. Nah, karena mendasar kisahnya yang dia jauh-jauh dari negara Cempo ke Indonesia hanya untuk belajar agama. Nah, di situ saya terinspirasi bahwa seorang anak ya, kebetulan itu dari umur masih muda sekitar 18-19 itu dia sudah diangkat jadi putri, tapi dia ingin belajar agama. Dan jauh-jauh berangkat sendiri ke sini itu tekadnya sangat kuat dan itu pengen saya angkat menjadi sebuah karya tari. Waktu berapa lama sih untuk menciptakan karya-tari itu? Untuk lamanya itu 2 semester ya, 2 semester. Ya, 2 semester. Cuma nggak langsung kita proses, nggak langsung saya proses. Jadi 2 semester itu kan 12 bulan ya. Nah itu sekitar berapa bulannya? Sekitar 3 bulan itu aku ngerangkai dasar-dasarnya, konsep-konsepnya dulu. Konsep-konsep apa yang harus saya masukkan, konsep yang harus saya bentuk menjadi sebuah adegan, hingga adegan itu bisa dibuat sebuah karya seperti itu. Nah, sisanya baru dibuat gerak. Keren nih Mbak, keren. Pantas hasilnya perlipat ya. Aku sendiri mengerjakannya. Iya. Jadi untuk karyanya sendiri itu butuh waktunya 9 bulan. Kebetulan kan itu juga ada wabah COVID ya, itu masih terhalang kan. Ya, jadi memang masih butuh waktu banyak untuk pembenahan. Terus kita juga dikasih waktu agak panjang karena mengumpulkan orang kan susah, jadi itu dibatasi. Jadi saya hanya memakai penari 5 orang. Biasanya
kita sendiri bahwa kita itu apa ya, berpedoman pada agama seperti itu. Iya. Ya kan itu ya, karena Putri Campa itu dikenal sebagai wisata religi kan. Iya, digeser sebagai wisata religi. Cuma kurang tereksplor aja gitu kan Mbak. Ya, apa namanya, bukan tereksplor juga sih. Sebenarnya banyak orang yang apa ya, menganggap oh itu hanya Putri Jempol. Enggak, bukan. Itu hanya menganggap Putri Jempol. Beda kalau Sunan Giri itu kan sudah tahu kalau beliau itu wali. Ya, kalau ini kan Putri, bukan karena bukan karena nggak ada orang yang kesana atau apa. Memang hanya orang-orang tertentu aja yang kesana biasanya, yang sudah mengenal sosok Putri Campa itu seperti apa. Maksudnya mengenal sejarahnya lebih dalam kan Mbak ya. Benar. Saya mau nanya, apa inisiatif Mbak Mili untuk menciptakan sebuah tradisi tari bercempol? Inisiatifnya itu dari keluarga sih. Awalnya inisiatifnya itu dari keluarga, terus aku pada semester itu kan aku harus memilih aku mau mengambil karya apa gitu. Dan aku mikir kalau Putri Campa itu unik, cantik, terus dia juga itu tadi berpedoman teguh pada agama, terus beliau juga punya pendirian kan sampai akhir hayatnya beliau belum menikah juga. Dan kalau dari ceritanya juru kuntinya, Putri Campa itu gak menikah dan meninggalnya karena wafatnya seperti itu. Dan beliau juga katanya sudah diangkat jadi wali. Cuma saya nggak paham maksud dari juru kuncinya ya. Cuma yang aku maksud mungkin agamanya sudah lebih tinggi seperti itu. Ilmunya sudah lebih tinggi. Itu yang aku inisiatif. Ini unik gitu loh, dan orang itu bakalan cari apa sih Putri Campa itu siapa sih. Terus seperti ini blegernya Putri Campa. Bleger itu kayak bentuknya Putri Campa kayak gitu. Saya lihat dari penampilannya, penari-penarinya cantik-cantik ya Mbak ya. Alhamdulillah. Di sini saya memang memilih penari yang memiliki postur itu yang seperti itu. Jadi sama seperti itu. Terus apa yang mendasar kayak bajunya itu putih ya penarinya itu kemarin? Ya, kalau putih saya ambil karena putih itu kan bersih. Beliau kan juga belum menikah juga. Jadi kayak identitasnya beliau kalau dia itu orang yang masih suci, masih bersih, dan selalu berdoa untuk dirinya dan keluarga. Berarti kostum penari sama sejarah Putri Campa sangat berkaitan ya Mbak? Iya, semua yang yang ada di dalam karya itu berkaitan. Mulai dari properti juga, terus semuanya itu ada dasar-dasarnya. Sampai make up pun juga? Iya, make up pun juga. Gimana sih Mbak, mau menjelaskan makna make upnya itu? Apa hubungannya dengan sejarah itu? Itu, kalau make upnya itu aku ada tanda di keningnya. Jadi keningnya itu ada lambangnya bunga Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma itu bunga yang sangat disukai Putri Campa. Itu bunga yang membawaku berlindungan. Itu terus garis mata yang ke atas dan alis yang nggak kayak alis yang biasanya kita pakai. Jadi alisnya kayak ke atas gitu tapi tetap cantik. Itu menggambarkan identitasnya Putri Campa juga. Kan Campa itu dari pesisir Cina, jadi model-model make upnya seperti itu. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak sama Mbaknya ini? Kalau arti itu tadi sama kayak makna ya. Cuma kalau dari kostumnya itu juga ada identiknya. Jadi dia itu punya lengan panjang sampai segini. Itu identitas banget itu. Kalau orang-orang Campa mesti pakai bajunya panjang, terus perpaduan warna merah yang
berarti dan terkesan kelihatan seperti itu. Terus di belakangnya juga saya kasih kayak kain panjang itu seperti kerudung. Kalau dulu kan kerudungnya orang lama kan enggak gitu ya kayak selendang. Jadi dia tak kasih di belakangnya ornamen belakang kain, walaupun di sini masih ada sanggul sebagai mahkota. Nah itu saya artikan sebagai kerudungnya untuk menutup wajah. Ada beberapa gerak yang menutup wajah, beberapa gerak yang mengibatkan kerudungnya seperti itu. Wah, keren sekali nih Kak Hikmah. Ya cukup sekian aja ya Kak acara ini. Makasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Mohon maaf juga kalau ada yang salah atau ada yang berbeda dari kisah orang lain dari saya. Semoga yang saya bicarakan tadi dapat diterima dengan baik oleh teman-teman dan para penonton sekalian. Dan sekali lagi terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam.